wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah dengan NIM 2336572011011 dari Program Studi Sistem Informasi mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang file system dan mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Adi Chandra Eskom Mkom. Yang pertama, pengertian file system. File system merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. File system menyediakan mekanisme untuk menyediakan data dan program yang dimiliki oleh sistem operasi, serta seluruh pengguna dari sistem komputer. File system terdiri dari dua bagian, yaitu kumpulan file yang masing-masing menyimpan data yang berhubungan. Yang kedua itu ada struktur direktori yang mengorganisasikan dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Terus masing-masing sistem operasi menggunakan cara yang berbeda dalam mengatur dan mengendalikan akses data dalam disk. Cara pengaturan dan pengendalian ini tidak bergantung pada spesifikasi dari perangkat keras. Misalnya, satu hard disk dengan spesifikasi yang sama dapat menggunakan file system yang berbeda. Struktur logika dari suatu hard disk memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja, daya tahan, dan pengembangan dari suatu disk. Penetapan file system dalam suatu disk dilakukan pada saat disk tersebut diformat. Jika tidak diformat, maka file system tidak bisa ditetapkan dalam disk tersebut. Struktur disk. Disk umumnya terdiri dari beberapa pallet. Pada setiap pallet terdapat dua permukaan, surface. Setiap permukaan ini dilapisi dengan lapisan magnetis. Setiap surface dibagi menjadi track. Kumpulan track pada semua permukaan yang terletak pada posisi yang sama, membentuk silinder. Setiap stack dibagi menjadi sektor-sektor. Semua sektor ini mempunyai ukuran yang sama. Umumnya ukuran satu sektor adalah 512 byte. Sektor merupakan unit penyimpanan data terkecil dalam disk atau secondary storage. Pada setiap permukaan terdapat head yang dimana head ini berfungsi untuk membaca dan menulis data pada sektor tertentu. Setiap head ini ditempelkan pada disk ARM yang dimana disk ARM ini berfungsi untuk memindahkan head ke posisi track yang diinginkan. Semua ARM ini bergerak bersamaan ke posisi silinder yang diinginkan. Ketika terjadi pengaksesan file, disk ARM memindahkan head ke track yang diinginkan. Kemudian head akan menunggu sektor yang dapat untuk diakses. Setelah menemukan sektor yang tepat, head akan mengakses data yang terdapat pada sektor tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengambil atau menyimpan data pada disk ditentukan oleh dua besaran waktu, yaitu tergantung dari access time dan data transfer rate. Yang dimana access time itu terdiri dari dua bagian, yaitu seek time, yang dimana seek time itu waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan head ke posisi track yang tepat. Yang kedua itu relation latency, yang dimana waktu yang dibutuhkan oleh sektor yang akan diakses untuk sampai ke posisi head. Yang kedua itu ada data transfer rate, yang dimana waktu yang dapat dibutuhkan untuk melakukan transfer data dari head ke sektor yang diinginkan. Terdapat beberapa bagian, ada track, spindle, sektor, red Y head, ARM, rotation, platter, silinder.
Nah, pertama ada spindle. Spindle merupakan poros di tengah yang memutar plater dengan kecepatan tinggi RPM. Terus ada track F. Track merupakan lingkaran konsentris pada permukaan plater. Tempat data disimpan. Terus ada sektor S. Sektor S ini merupakan potongan kecil dari track. Ini sektor adalah unit menyimpan terkecil pada hard disk, misalnya seperti 512 byte atau 4 GB. Terus ada silinder. Silinder ini merupakan kumpulan track yang posisinya sejajar secara vertikal pada plater. Nah, plater sendiri ini merupakan piringan tempat data disimpan. Satu hard disk ini biasanya memiliki beberapa plater. Memiliki 3 plater, yang 1, 2, dan 3. Terus ada read write head. Read write head ini adalah komponen yang membaca dan menulis data pada permukaan plater. Bagian sini, ini tiga-tiganya. 3 itu merupakan read write head. Terus ada ARM assembly. ARM assembly ini merupakan lengan yang menggerakkan head ke posisi track yang akan ditinjau. Terus selanjutnya ada konsep file yang pertama. File merupakan bentuk logika dari data yang disimpan dalam hard disk atau secondary storage. Yang kedua, itu sistem operasi menetapkan setiap file ke dalam bentuk fisiknya dalam hard disk. Setiap data hanya dapat disimpan secara secondary storage dalam bentuk file. Yang ketiga, file dapat menyimpan data dalam bentuk apa saja, misalnya seperti teks, gambar, suara, dan sebagainya. Terus konsep directory. Apa sih itu directory? Directory itu menyimpan informasi-informasi tentang file-file atau directory lainnya yang terdapat dalam directory tersebut. Informasi-informasi tersebut antara lain seperti nama file, lokasi file, ukuran file, dan tipe dari suatu file. Terus yang directory itu dapat dianalogikan sebagai tabel yang berisi nama file yang masing-masing menunjukkan ke lokasi file tersebut. Terus struktur directory yang dibuat harus dapat menerapkan beberapa operasi dasar. Antara lain itu seperti membuat file, menghapus file, mengganti nama file, mencari suatu file dalam directory yang menampilkan daftar file-file yang terdapat di dalam suatu directory agar pengguna dapat dimudahkan dalam mencari, mengedit atau menghapus file tersebut. Terus apa sih hubungan operation system dengan file system? File system merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan hard disk. Ketika program aplikasi yang sedang dijalankan memerlukan pembacaan file dari hard disk, sistem operasilah yang meminta file system untuk membuka file yang diinginkan. Terus, file system juga harus mengetahui lokasi penyimpanan file yang akan dibaca. Setelah menemukan lokasinya, file system membaca data yang ada dan mengirimkan data tersebut pada sistem operasi. Akan membahas mengenai beberapa file system yang banyak digunakan, seperti FAT32, NTFS, Excite2, dan Excite3.
32 bit File Allocation Table FAT32. Definisi FAT. FAT adalah File Allocation Table, yang dimana apabila kita menyimpan suatu file, komputer akan menggunakan suatu sistem file untuk menyimpan file folder tersebut ke hard disk. Pada versi awal MS-DOS dan Windows 3.11, Windows menggunakan sistem file FAT16. Semenjak ada Windows 95 atau ORS2 dan Win98, kita dapat menggunakan FAT32 apabila ukuran hard disk tersebut lebih dari 2 GB atau 2 TB. Jika penyimpanan hard disk tersebut hanya 1 GB atau 1 TB, itu tidak menggunakan FAT32. FAT16 ini hanya boleh digunakan apabila ukuran hard disk kurang dari 2 GB. Terus FAT digunakan awal tahun 80-an dan dikenal sebagai file DOS. Pada awalnya hanya untuk beroperasi pada komputer berkapasitas rendah, dan FAT ini tidak berkapasitas di komputer yang beroperasi tinggi, karena akan memicu ketidakstabilan dalam beroperasinya komputer tersebut. FAT juga mengalami bermacam evaluasi, di mana versi awalnya hanya menyokong komputer berkapasitas tidak lebih dari 32 MB untuk setiap bagian atau partisi, kemudian terus berkembang hingga 528 MB dan terus meningkat hingga 2,1 GB. Aplikasi FAT File Allocation Tab 16 itu dapat diaplikasikan pada versi DOS, Windows 3.11 dan Windows 95. Kekurangan FAT16: kurangnya ruang penyimpanan, tidak ada tambahan program atau file terutama bagi yang menggunakan sistem dengan Windows 95 dan mempunyai hard disk melebihi 512 MB. Tidak efektif, ukuran skulter yang besar menyebabkan terjadinya pemborosan pada sistem pada komputer, tidak efisien dalam susunan file, dan meminta unsur sari melakukan defrag agar mendapatkan kultres sebelumnya yang tidak terpakai sepenuhnya. Ukuran maksimum disk yang dapat disokong FAT16 dalam itu hard disk adalah ukurannya itu sebanyak 2 GB. File disimpan atau suatu program diinstal komputer akan menyimpan semua data mengenai aktivitas tersebut di satu kawasan kecil dalam hard disk yang dinamakan kulter. Semakin kecil ukuran kulter, semakin baik data itu disimpan dan diurus. Ukuran kulter ditentukan oleh partisi, dan partisi ditentukan oleh sistem file yang ditetapkan semasa hard disk diformat. Terus sektor ini semua hard disk dibagi dalam sektor-sektor, dan setiap sektor berukuran 512 byte. Ukurannya ini merupakan ukuran standar unit disk terkecil. Sektor dibentuk ketika disk diatur dalam track yang konsentris. Setiap track dibagi menjadi sektor-sektor. Masing-masing sektor dapat menampung 512 byte data. Bagaimana sektor ini terdistribusi? Bagaimana menempatkan data dalam sektor? Nah, bagaimana menangani file yang ukurannya lebih dari 15 byte dan menempati lebih dari satu sektor? Semua ini merupakan tugas-tugas yang ditangani oleh file system sendiri. Nah, di sini tuh ada sektor.
Ini tuh ada sektor yang ukurannya kecil, sektor, dan kalau track itu tempat penyimpanannya itu besar, lumayan. Terus ada kultur. Kultur adalah sekumpulan sektor yang saling berhubungan. Ukuran kultur pada FET16 adalah 2, 4, 8, 16, 32 atau 64 sektor. Ukuran partisi maksimum FET itu hanya minimal 2 GB. Sedangkan FAT32 itu memungkinkan untuk mendapatkan partisi hard disk yang lebih besar atau lebih dari 2 GB dengan ukuran kultur yang kecil. Tapi kalau FAT16 itu kulturnya itu besar, tapi hanya 2 GB. Terus ukuran kultur yang kecil ini dapat menghemat penggunaan disk space untuk menyimpan data. Terus perbandingan ukuran kultur FAT, ukuran hard disk. Kalau ukuran kultur FAT16 itu hard disk yang untuk 32 MB hanya FAT16 yang menggunakan 2 KB. Terus untuk ukuran 128 MB itu hanya FAT16 bisa menggunakan 2 KB. Terus untuk ukuran hard disk, untuk partisi hard disknya 256 MB, FAT16 hanya bisa menggunakan 4 KB, sedangkan F3 itu tidak bisa berkontribusi. Terus untuk partisi hard disk 512 MB, untuk FAT16 itu hanya bisa menampung penyimpanan kulturnya itu 8 KB, sedangkan FAT32 itu hanya 4 KB. Begitupun seterusnya. Format disk yang menggunakan FAT. Pada saat performatan, semua disk dibagi menjadi sektor-sektor. Sektor ini mengandung data milik user dan data administratif dari file system. FAT atau data administratif file system juga disimpan dalam hard disk. Jadi, disk dibagi menjadi 2. Yang pertama itu sektor yang digunakan oleh data administratif FAT dan sektor yang digunakan untuk menyimpan data milik user yang ukurannya jauh lebih besar. Terus di sini ada FAT one area for disk administration, yang dimana file area ini berfungsi untuk mencatat kultur mana yang kosong dan mana yang tidak kosong. Disk area. Setiap disk atau partisi dari hard disk mempunyai 4 area. Yang pertama ada boot record yang selalu berada pada sektor pertama. Terus FAT area. Yang ketiga ada root directory. Yang keempat ada data area. Semua file dan subdirectory disimpan dalam data area yang terdiri dari kultur. Gambar berikut ini menunjukkan keempat disk area. Nah, ini ada FAT1 dan 2, debut ini debut sektor, terus yang warna merah ini the root directory. Terus ini merupakan the data area. Terus in the boot directory yang warna hijau ini berisi informasi sistem file yang digunakan saat proses booting. Sedangkan FAT1 dan 2 ini yang warna kuning ini untuk salinan tabel FAT atau FAT2 sebagai cadangan jika FAT1 rusak. Jadi jika FAT1 rusak masih ada FAT2 yang akan beroperasi. Terus root directory yang warna merah ini berfungsi untuk menyimpan informasi file dan folder seperti nama, ukuran, dan kultur awal. Terus the area tersebut ini warna hijau adalah tempat isi file sebenarnya disimpan. Terus ada boot directory. Seperti tadi, boot directory itu merupakan informasi
berisi informasi sistem file. Sektor pertama dari hard disk atau partisi selalu digunakan untuk boot directory. Boot directory ini mengandung informasi mengenai disk atau partisi tersebut. Informasi yang ada pada boot record memungkinkan file system untuk mengatur hard disk. Boot record juga mengandung suatu program sederhana yang digunakan pada saat sistem startup. Boot record terdapat pada suatu disk dan partisi disk, baik yang menggunakan FAT maupun yang menggunakan file system lainnya. Sektor ini mengandung informasi penting dari disk. Terus FAT area. FAT area terdiri dari dua bagian. FAT area terdiri dari dua bagian, yaitu FAT 1 dan FAT 2. FAT 2 adalah salinan dari FAT 1 karena FAT area sangat penting untuk melakukan fungsi-fungsi disk. FAT mengandung sebuah tabel yang terdiri dari 65.536 entry. Setiap entry ini terdiri dari 16 byte. Dan masing-masing entry ini mengandung angka-angka yang memberikan informasi tentang kultur-kultur. Tabel di bawah ini menunjukkan 4 kemungkinan entry dari FAT area. Angka dituliskan dalam hexadecimal seperti ini. Possible FAT culture entry itu seperti value. Terus the culture is part of a file. The last in the file itu FFF like 000 gitu dan sebagainya. Terus ketika file system melakukan pembacaan file, maka langkah-langkah berikut ini dilakukan. Misalnya file yang dibaca menempati 4 kultur seperti 442, 443, 44 dan 448. Itu untuk mencari alamat file pada direktori. Membaca kultur pertama angka 442 yang ditunjukkan oleh alamat file. Cari dalam tabel FAT angka setelah 442, diperoleh angka untuk kultur berikutnya 443. Lalu mencari dalam tabel FAT angka setelah 443 itu diperoleh angka untuk kultur berikutnya yaitu 44. Mencari dalam tabel FAT angka setelah 44 diperoleh angka untuk kultur berikutnya yaitu 448. Setelah angka 448 diperolehlah angka FF yang menunjukkan akhir dari file. Terus root directory. Root directory ini adalah menyimpan informasi file dan folder. Sebenarnya directory ini merupakan daftar dari file-file dan direktori-direktori lainnya. Struktur directory mengandung directory entry directory yang identik baik untuk root maupun subdirectory. Semua subdirectory paling sedikit mempunyai 2 entry yang menunjukkan ke directory untuk itu sendiri, dipresentasikan dengan 1 titik dan parent directory-nya dipresentasikan dengan 2 titik. Merupakan bagian yang terbesar dalam hard disk. Pada data area ini, semua file dan subdirectory disimpan. Sektor-sektor dalam data area dialokasikan dalam bentuk kultur. Semua entry dari subdirectory disusun dalam file yang berukuran 32 byte, yang mengandung file yang sama dengan entry dari root directory. Pada sistem FAT dapat terjadi fragmentation, yaitu file yang berukuran besar menempati kultur-kultur yang terpisah berjauhan. Fragmentation ini dapat memperlambat pencarian dan pengaksesan file. Untuk mengatasi hal ini dilakukan defragmentation. Aplikasi FAT32. FAT32 dapat diaplikasikan pada Microsoft Windows 95, OEM atau Service Relation versi 2, 2.1 dan 2.5. Terus bisa juga digunakan di Microsoft Windows edisi Millennium. Yang selanjutnya itu bisa juga digunakan dioperasikan pada Microsoft Windows 98 edisi 1 dan 2. Terus Microsoft Windows 2000. Terus yang terakhir itu dapat dioperasikan pada Microsoft Windows XP. Keunggulan FAT32 itu menggunakan 32 byte untuk mempresentasikan kultur. FAT32 menyediakan ukuran drive yang lebih besar dibanding FAT62. Ukuran yang disediakan sampai dengan 2 TB, bandingkan dengan FAT16 yang hanya 2 GB.
Microsoft Windows 2000 hanya menyediakan ukuran partisi FAT32 sampai dengan 32 GB. FAT32 menggunakan tempat yang lebih efisien. FAT13 ini juga menggunakan ukuran kultur yang lebih kecil, 4 KB kultur untuk ukuran drive 8 GB. Lebih efisien 10-15% dibandingkan FAT atau FAT16. Ukuran minimum untuk partisi FAT32 sekitar 260 MB. FAT32 juga lebih kuat untuk menampung folder utama dan dapat menggunakan backup copy dari table allocation file daripada default copy. Oleh karena itu, FAT32 lebih tidak rentan dari kegagalan dibandingkan FAT16. FAT32 lebih fleksibel. Folder utama pada FAT32 adalah rantai grup biasa. Jadi, dapat ditempatkan dimanapun pada drive dan tidak ada lagi batasan jumlah masukan untuk folder. Ukuran partisi FAT32 dapat diubah-ubah, tetapi tidak dapat diimplementasikan pada Intel Relation. Terus dapat juga mencari direktori aras atau root directory dan menggunakannya sebagai salinan backup FAT, dan ini akan mengelakkan komputer dari bertemunya dan tabrakannya antar program atau yang bisa disebut sebagai crash. Apabila suatu file disimpan atau suatu program diinstal pada komputer akan menyimpan semua data mengenai aktivitas tersebut di satu kawasan kecil dalam hard disk yang dinamakan kultur tersebut. Semakin kecil ukuran kultur, maka semakin baik data itu disimpan dan diurus, dan semakin besar itu akan memakan banyak waktu dan tidak mempercepat penyimpanan tersebut dan tidak terlalu efisien. Ukuran kultur ini ditentukan oleh ukuran kultur ditentukan oleh partisi. Partisi ini ditentukan oleh sistem file yang ditetapkan semasa hard disk diformat. Kedua, Microsoft akan mendukung fungsional dari file system FAT32 dalam membaca error-error secara bebas dan menyimpan file-file baik dalam bentuk nyata maupun bentuk perlindungan. Model Microsoft mendukung fasilitas real dan protect mode tersebut pada Windows 95. Untuk program-program legacy yang tidak akan diinstal pada FAT32 atau tidak akan menyimpan file-file atau membaca mereka, kita harus menghubungi pabrik terlebih dahulu dari software tersebut. Walaupun file sistem FAT32 mendukung ukuran hard disk sampai 2 TB, beberapa hard disk kemungkinan tidak dapat mengisi partisi yang dapat dinyalakan lebih besar dari 7,8 GB karena keterbatasan dari sistem operasi dasar BIOS IN13 interface. Terus implementasi teknik FAT32. Implementasi dari FAT32 meliputi beberapa perubahan kecil pada Windows 95. Perbedaan utama antara FAT30 dan implementasi FAT sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tipe partisi baru yang didefinisikan sebagai OXB dan OXC. Keduanya mengidentifikasi volume FAT32. Tipe OSC mengidentifikasi partisi FAT32 yang meminta dukungan perluasan IN13 atau Legation Block Addressation. Terus drive FAT32 membutuhkan 2 sektor karena perluasan dan penambahan file di dalam BIOS parameter block. Hasilnya jumlah dari sektor yang dapat dipesan pada drive FAT32 lebih tinggi daripada FAT16 pada umumnya. IN13 adalah BIOS disk sistem operasi. Area perluasan ini memperbolehkan 2 kopi lengkap dari boot directory untuk disimpan di sana. Sebagai sektor kosong dan informasi file sistem lainnya disimpan, FAT sekarang lebih besar karena masing-masing masukan sekarang mengambil 4 byte dan biasanya lebih banyak jumlah kulturnya dibanding drive FAT16-nya. Terus directory root tidak disimpan lama pada lokasi yang tetap. Sebuah pointer untuk memulai counter dari directory root disimpan pada BPB.
yang sudah diperluas. Masukkan directory format on disk telah diubah kecuali 2 byte sebelumnya sudah disiapkan untuk atribut perluasan. MTOS APLS yang tergantung pada pengetahuan yang mendalam dari tampilan sistem file pada umumnya pada drive FAT32. Sebagai contoh, get dpb in21h function 32h. In 35-36H absolute write head dan write disk, dan kebanyakan dari in 21H fungsi dari 440DH IOZTLS bentuk baru dari PLS. Bentuk dari APLS ini tersedia dalam layanan OEM Jilid 2 yang bekerja pada semua drive FAT. Win32 APLS tidak dipengaruhi oleh FAT32 dengan pengecualian pada satu API tambahan bernama Get Free Space X untuk menentukan volume flash yang kosong pada FAT32. Sekali kita mengkonvert hard drive kita bentuk format FAT32, kita tidak bisa kembali menggunakan format FAT16 kecuali kita mempartisipasi kembali dan menformat drive FAT32 atau menggunakan peralatan untuk mengkonversi seperti Partition Magic, tapi ini juga tidak 100% bagus untuk digunakan. Terus file compression pada NTFS juga mendukung adanya konversi pada sebuah basis berkas individual. Pada konversi berkas ini, algoritma kompresi berkas yang digunakan adalah algoritma kompresi Lempel Shift. Algoritma Lempel Shift ini adalah lossless compression. Artinya, algoritma ini menjaga hilangnya data pada saat proses konversi atau dekompresi. Data atau berkas sebenarnya adalah meminimalkan ukuran data atau berkas dengan mengurangi data yang berulang. Karena pada data yang berupa teks sering terjadi pengulangan, misalnya pengulangan karakter A atau dapat juga karakter spasi. Sedangkan dalam proses pengompresan itu sendiri dapat menggunakan beberapa algoritma kompresi. Antara lain itu ada Huffman coding algoritma, Lempel Shift algoritma, dan lain-lainnya. Setiap algoritma kompresi memiliki masing-masing keunikan dalam meminimalkan data yang akan dikonvers. Hal ini berpengaruh pada ukuran data hasil konversinya. Konversi atribut pada sebuah sistem berkas NTFS, setiap berkas dan direktori akan mempunyai atribut konversi. User dapat menentukan sebuah sistem berkas untuk dapat mendukung atribut converse atau berkas-berkasnya dengan menggunakan fungsi getVolumeInformation dan dapat memeriksa berkas dengan mengetik file compression bit flag. Dan untuk menentukan atribut konversi dari sebuah berkas atau direktori dapat digunakan getFileAttribute. Sedangkan jika atribut converse sudah sebuah berkas ditentukan, maka semua data pada berkas telah terkonvers. Sebaliknya, jika tidak ada atribut, maka tidak ada data yang terkonvers. Atribut konversi sendiri berupa sebuah indikator boolean sederhana dari conversion stack. Kemudian atribut konversi sebuah direktori menyediakan sebuah default conversion atribut untuk sebuah berkas dan subdirektori yang baru dibuat. Ketika digunakan create file atau create directory untuk membuat berkas atau direktori baru, maka berkas atau direktori itu mewarisi atribut konversi dari direktori induknya. Terus apa sih konversi stack? Konversi stack merupakan setiap berkas yang direktori yang mendukung konversi. Untuk berkas individu atau direktori akan memiliki conversion stack. Sementara atribut converse sebuah berkas atau direktori mengidentifikasi sebuah berkas atau direktori terkonvers atau tidak, maka konversi stack menunjukkan format dari data yang terkonvers. Jika ingin mengetahui berkas tersebut terkonvers atau tidak, maka kita harus menggunakan konversi stack.
untuk mengetahui apakah data berkas tersebut terkonvers atau tidak. Untuk penentuan konversi teks sebuah berkas atau direktori kita dapat menggunakan. Nah, untuk menggunakan konversi berkas kita terkonversi atau tidak itu kita harus bisa menggunakan dengan fsctl get conversion. Konversi teks di encode sebagai 16 bit value dan nilai conversion stack dari conversion format none menandakan sebuah converse tidak dikonvert, sedangkan nilai conversion format default menandakan sebuah converse telah terkonvers dengan format default conversion. Nah, jika pada berkas Anda terdapat conversion format none, berarti itu menandakan berkas Anda tidak terkonvers. Sedangkan kalau Anda menemukan nilai seperti conversion format default, nah itu sudah pasti menandakan bahwa berkas Anda sudah terkonvers dan terformat dalam default conversion. Dengan menggunakan fsctl set conversion, kita dapat mengatur conversion teks sebuah berkas atau direktori. Pada operasi ini juga ditentukan atribut konversi sebuah berkas atau direktori. Mengubah conversion teks sebuah berkas menjadi non-zero fuel akan mengkonversi berkas dengan format konversi yang diekode oleh nilai conversion stack, dan mengubah konversi teks sebuah berkas menjadi zero fuel akan mendekompresi berkas. Sedangkan mengubah konversi teks sebuah direktori tidak menghasilkan apapun. Lalu untuk mendapatkan ukuran berkas terkonvers dapat digunakan menggunakan fungsi getConvertFileSize dan digunakan getFileSize untuk memperoleh ukuran yang sebenarnya dari berkas yang dikonvers. Untuk dekonvers data pada berkas tunggal atau berkas multiple, sebuah aplikasi akan menggunakan fungsi lxexpand dan lain-lain. Pada konvers berkas multiple, aplikasi akan melakukan beberapa tugasnya. Yang pertama itu, aplikasi akan membuka berkas sumber dengan menggunakan fungsi lsuspendFile. Membuka tujuan dengan fungsi lsuspendFile, mengcopy berkas sumber ke berkas tujuan dengan fungsi lscopy, dan menutup berkas dengan fungsi lsclose. Terus reading from converse file. Untuk deconverse sebuah berkas lengkap pada sebuah operasi tunggal, maka aplikasi dapat mendekonvers berkas terkonvers pada sebagian waktu dengan menggunakan fungsi lsseek dan lsread. Kedua fungsi ini terutama sekali sangat berguna untuk mengekstrak bagian dari berkas yang besar. Jika berkas pada saat terkonvers itu memiliki ukuran besar, maka fungsi dari reading from conversion file akan mengekstrak bagian berkas yang besar tersebut secara otomatis. Untuk memperoleh informasi dari teks sebenarnya, aplikasi akan mereposisi file pointer dengan lsseek dan mengekstrak data karakter dengan fungsi lsread. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.